Hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebing tinggi banyak kelokan, elang terbang jauh melayang. Selamat pagi ibu ucapkan untuk murid-murid yang tersayang. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Kita akan belajar di tema 2, subtema 3 tentang energi alternatif untuk muatan pelajaran IPA. Ibu yakin anak-anak hebat pasti sudah siap belajar kan? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Amin ya robbal alamin. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Indonesia mempunyai sumber energi yang melimpah yang berasal dari bumi. Nah, sumber energi tersebut berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Namun, sumber energi tersebut tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hal ini berarti jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pemulihan atau mengembalikan ketersediaannya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi didapatkan melalui proses pengeboran di laut lepas. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Namun, kini semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan. Ini artinya penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar juga semakin bertambah. Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana jika sumber energi tersebut habis? Apa ya yang dapat kita gunakan untuk menggantikan sumber energi tersebut? Ya, kita harus mencari sumber energi alternatif. Energi alternatif disebut sebagai sumber energi pengganti. Kenapa ya? Ternyata sumber energi alternatif memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, sumber energi alternatif ini merupakan sumber energi terbarukan karena ketersediaannya melimpah. Yang kedua, merupakan sumber energi gratis dengan mengesampingkan biaya produksi. Jadi, sumber energi alternatif ini tidak perlu dibeli. Dan yang ketiga, sumber energi alternatif ini ramah lingkungan. Artinya, bebas dari pencemaran. Nah, selanjutnya, sumber energi alternatif ini berasal dari alam, tetapi persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbarui dengan cepat secara alami. Nah, penggunaan sumber energi alternatif juga relatif lebih hemat dan ramah lingkungan. Sumber energi alternatif ini meliputi energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, dan energi biofuel. Yuk kita bahas satu-satu mengenai macam-macam sumber energi alternatif ini. Yang pertama, energi matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, mengeringkan baju, memanaskan air, dan lain sebagainya. Panas matahari juga dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk mengeringkan hasil panen mereka. Sedangkan penambak garam memanfaatkan panas matahari untuk mengeringkan air laut dan memperoleh garam. Nah, cahaya matahari juga menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil serta pembangkit listrik melalui panel surya atau PLTS. Nah, beberapa PLTS di Indonesia yaitu berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Karangasem, Bali, di Kabupaten Bangli, Bali. Selanjutnya, kita ke energi angin.
Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Angin banyak dimanfaatkan sebagai energi penggerak pada perahu layar dan dimanfaatkan dalam olahraga para layang untuk menggerakkan para layang ya. Energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator trik, sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, salah satu pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB di Indonesia adalah PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. Jadi ini contohnya ya. Nah, ini kincir angin, di dalamnya ada generator. Selanjutnya kita ke energi air. Aliran air seperti sungai dimanfaatkan manusia untuk transportasi di sungai. Aliran air yang deras ini menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan bendungan air. Nah, air yang mengalir dari bendungan ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Ini turbinnya. Selanjutnya, energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, semakin deras aliran air, maka semakin besar juga listrik yang dihasilkan. Berikut beberapa PLTA di Indonesia, yaitu PLTA Jatiluhur di Jawa Barat, PLTA Singkarak di Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, PLTA Karangkates di Jawa Timur. Yang keempat, energi gelombang laut. Gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Energi ini dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nah, gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. Indonesia itu memiliki wilayah perairan yang luas ya. Banyak sekali daerah pantai Indonesia yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Namun sayang, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Mudah-mudahan suatu hari di antara kalian ada yang berhasil menjadi pengelola energi gelombang laut. Amin. Selanjutnya kita ke energi panas bumi. Energi panas bumi ini disebut juga energi geotermal. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Nah, pemanfaatan energi ini dapat kita jumpai pada pemandian air panas. Air panas tersebut dihasilkan oleh panas yang berasal dari dalam bumi. Energi geotermal digunakan untuk memanaskan air. Kemudian uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator, sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Beberapa PLTP di Indonesia adalah PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak di Jawa Barat, PLTP Lahendong di Sumatera Utara. Selanjutnya kita ke energi biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai itu dapat dimanfaatkan untuk membuat biodiesel sebagai pengganti bahan bakar solar. Di Indonesia, pasokan biodiesel ini untuk penggunaan dalam negeri didapat dari beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan BUMN. Nah, selanjutnya, tanaman ubi, singkong, sagu, dan jagung dapat diubah menjadi bioetanol untuk menggantikan bensin. Dan ada lagi biofuel yang berasal dari kotoran hewan.
Biofuel yang dihasilkan dari kotoran hewan ini harus difermentasikan dulu agar dapat diolah menjadi biogas. Kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan dan untuk memasak. Bahkan di beberapa negara, biogas bahkan dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Nah, ada lagi nih, salah satu energi alternatif yang lain, yaitu energi nuklir. Energi nuklir itu dihasilkan dari proses pemisahan atom uranium. Uranium dalam jumlah sedikit dapat menghasilkan energi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan hingga beribu-ribu tahun. Jumlahnya yang sangat banyak di alam membuat energi nuklir dikelompokkan dalam energi alternatif. Energi nuklir tidak menghasilkan polusi udara, namun energi nuklir masih dianggap berbahaya karena kebocoran di pembangkit listrik dapat menyebabkan limbah radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, jadi dari pelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai macam-macam energi alternatif. Energi alternatif itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Energi alternatif itu bersifat ramah lingkungan dan dapat dikembangkan berdasarkan teknologi masa kini. Jadi perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan pengembangan energi alternatif. Contohnya sekarang sudah ada mobil dari tenaga surya. Juga sudah di mana-mana sudah ada lampu-lampu jalanan yang menggunakan energi surya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya menghemat energi. Nah, jadi mari kita bersama-sama, walaupun energi alternatif ini tersedianya melimpah, kita tetap harus memanfaatkannya dengan bijaksana. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, ada sebuah pantun untuk anak-anak. Ada lembing yang dilempar, ada gendang yang ditabuh. Jika ingin menjadi pintar, belajarlah sungguh-sungguh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Dadah.